Dalam hidup itu kita tahu pasti kita akan melalui banyak permasalahan, banyak persoalan. Kadang ada kebahagiaan, kadang ada sebuah masalah yang kita sendiri tidak bisa melaluinya atau harus melaluinya secara terpaksa. Dan kadang cobaan-cobaan ini terjadi begitu saja secara berturut-turut, secara bertubi-tubi hingga kita sendiri tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya bercerita tentang seorang anak yang bernama Aliyah Mas Said. Sangat kompleks ceritanya memang, dan saya rasa penonton saya sudah tahu semua kisahnya. Dari meninggalnya ayahnya hingga semua masalah yang ada sebenarnya. Hingga terakhir, masalah sebuah padepokan yang ditemui narkoba dan sebagainya, nama ibunya terseret. Dan bukan hanya nama ibunya, tapi nama dia pun terseret. Di usianya yang begitu belia, dia harus mengalami semua hal tersebut. Kita lihat dulu seperti apa kehidupannya. Nama Aliyah Mas Said pasti belakangan kerap terdengar di media. Remaja putri yang merupakan anak kandung Reza Artamevia dan Aji Mas Said ini pun ikut terseret hebohnya kasus Gatot Brajamusti. Lantaran ada kabar yang menyebutkan bahwa Aliyah dan saudaranya pernah mengikuti terapi di Padepokan A.A. Gatot di Sukabumi. Namun dari simpang siurnya kabar yang terdengar, tidak satupun yang dibenarkan oleh Aliyah. Aliyah yang kerap muncul di media mendampingi Reza ini selalu menanggapi santai segala pemberitaan yang ada. Bahkan Dara cantik ini membantah jika telah terjadi tindakan tidak menyenangkan ketika dirinya berada di padepokan tersebut. Remaja putri yang sedang membangun karir bernyanyinya ini juga meminta masyarakat untuk tidak sepenuhnya percaya apapun yang diberitakan oleh media. Ia justru mengalihkan dengan selalu menyebarkan kabar baik, bahwa walaupun tengah menjalani masa sulit, kehangatan keluarga bersama sang ibu tetap terjaga dan dalam kondisi baik-baik saja. Kita undang aja langsung, ini ada Aliyah Mas Said. Aliyah, oke. Saya ini loh, apa namanya, mengagumi kamu loh, luar biasa. Soalnya tadi saya udah bilang gitu kan, maksudnya dalam hidup itu kan ada cobaan, ada kejadian ya. Tapi how old are you again? I'm 14. 14? Iya. Oke, 14 tahun, tapi melalui hal itu semua, terus and you looks okay, you looks happy, Iya. you can smile. Amin. Terus di Instagramnya juga apa memberikan positive vibrance gitu ke masyarakat itu. Kenapa? Kamu nggak is that you, atau kamu nggak mau orang-orang menganggap kamu lemah atau apa? Actually emang itu aku selalu berusaha buat tetap kuat and in any situations because I always know that God is there, and aku emang kalau di situasi apapun aku nggak mau panik atau apa, just tetap mau tenang and calm menjalani every situation yang ada gitu. Tapi kan nggak mungkin di semua kejadian itu kamu nggak panik kan, nggak mungkin gitu. Maksudnya gimana? How can you calm yourself? Ya aku sih biasanya kayak doa aja. I pray a lot and then I just like call back sebaik orang mungkin, so like I don't feel lonely. Terus kayak and I don't know, I have my own cara sendiri buat nge-handle kepanikan aku, and I don't know itu apa, tapi I always feel relaxed every time I pray, so I think that's the way. Oke. Dan are you happy now? Yeah, I am. Oke. Aliyah, mungkin saya mau tanyanya gini. Kan Aliyah mengatakan bahwa don't believe everything that media say gitu ya. Jangan percaya semua kata-kata media itu, jangan 100% dicerna dan dipercaya gitu. Dan saya tahu bahwa kadang-kadang di namanya media itu diwawancara, ada diedit, ada dan sebagainya. Terus yang keluar juga kadang-kadang is not true sometimes gitu ya. Kenapa keluar kata-kata itu? Karena ada beberapa berita yang mungkin emang nggak benar, dan ada yang sorry to say, tapi dilebay-lebayin, dan emang I know emang resikonya kayak gitu buat
to have like famous parents and stuff. Emang pasti resikonya ada plus and minusnya, dan aku tahu minusnya itu ya pasti keluar berita-berita yang belum tentu benar, yang mungkin itu di luar dari fakta, tapi jadi aku ngepost itu buat kayak orang yang ngebaca berita itu nggak langsung anggap itu benar kalau belum ada statement dari orangnya langsung. It's just like that. Okay. Memang mereka menekan seperti apa? Ya apa ya, aku nggak terlalu baca beritanya sekarang because I don't want to, karena aku awalnya aku membaca-bacain, cuman lama kelamaan it's like capek ya capek, terus kayak it's just bothering me karena menurut aku itu nggak penting, jadi aku ngeluarin statement itu aja buat yang membaca. Aku soalnya juga nggak baca-baca beritanya lagi sih. Jadi Alia sendiri udah nggak pernah baca berita? Aku udah nggak pernah baca beritanya lagi, soalnya kayak ya udah terserah, emang kalau nggak benar ya pasti it will like go away by itself. Tapi kamu tahu bahwa the news is going crazy, right? I know it's going crazy, that's why aku nggak mau buka juga, aku takut aku kepikiran or something kan. Jadi aku kayak lebih baik just kalau misalkan ada yang ngomongin aja baru kayak oh ya udah. Aku mungkin orangnya agak bodo amatan ya soal berita-berita yang nggak bener, so it's just like ya udah go with the flow aja. Go with the flow. Yeah. Oke, Alia mungkin tanyanya begini, di hidup kamu yang you're 14 tahun sekarang, apa hal yang paling terberat di hidup kamu yang pernah kamu alami? With all of this. Mungkin situasi ini bisa dibilang lumayan berat, but since my dad passed away, I mean like udah ada banyak masalah, like Mami Angie goes to, ada masalah, and then ibu has tersangkut kasus kayak gini. I mean like it's hard for me at this time because I also knowing that my dad's not here, but I don't ever feel lonely or something because I know like I still have my friends, I still have a lot of family, and I still have like so many people who still care about me, so I never feel that lonely. Tapi yang terberat buat kamu adalah ketika ayah mungkin tidak sekarang ada. ini yang bisa dibilang terberat juga karena it's just like there's kayak setiap aku buka HP juga beritanya berita aku sendiri, jadi it's like a little bit aneh, cuman ya udah harus diterima karena aku tahu pasti abis setiap masalah pasti ada hikmahnya juga, so it's just ya udah. Tadi kan Alia mengatakan setelah manggil papa, ayah? Daddy. Iya. Oke, setelah Daddy nggak ada, ya you feel ya nggak ada aja ya. Gitu. Iya. Kalau ayah ada gitu, kalau ayah masih ada, is that orang yang akan kamu berlindung di dia? Iya pasti, karena aku dari dulu selalu paling deket sama papa aku. Like I would kalau kakakku pergi spa sama mama Angie or doing something, aku pasti sama papa aku kayak aku temenin dia futsal, terus aku berenang sama dia karena aku kayak I spend a lot of time with my dad gitu. So aku bisa dibilang deket banget sama papa aku. Do you still miss it? Yeah, of course I miss him every day, but in situations like this is the time where I need him the most. But I always pray like I know that he's always with me, so it's okay. Kalau ayah ada, kira-kira dia bilang apa sama kamu? I think kalau papaku masih ada mungkin bahkan nggak akan terjadi seperti ini. Iya. So mungkin kalau papaku ada, I will like be happy. But aku tahu setiap masalah pasti di situ ada hikmahnya. Jadi ya udah nggak apa-apa aja gitu. Okay. Itu masalah yang terberat buat kamu. Kalau saya balik nanyanya di 14 tahun kehidupan Alia, apa masa paling indah buat kamu? Selama 14 tahun apa 14 tahun ini? Selama 14 tahun ini. What is the happiest moment in your life? Well, not now for sure. Oh iya, for sure. But mungkin pas kapan ya? Kalau pas papaku masih ada ya pas every moment with him is I love it. Like I am happy every time I'm with him. But mungkin pas papaku udah nggak ada is where I could spend a lot of time with my sister and my brother because like we're very close siblings. So I love it every time I spend a moment with them. Nah, dengan ada masalah seperti ini, kamu dan Zahwa ke mama seperti apa? Kita pasti selalu beri support, like never ending support. Dan pas aku tahu ada masalah ini pun, aku sama Zahwa tuh kita nggak yang nangis, yang panik gitu-gitu, nggak. Malah kita tuh yang kayak, okay, we need to calm down. Terus kayak
Terus aku telepon ibu aku at the first time when I just know, and then she's doing okay, and then knowing that she's okay itu buat kita udah seneng banget. So it's like we're not panicking or like crying or stuff karena we know she's also a strong woman and she can go through this. So we're just like. Tapi kamu setelah Dedi tidak ada, tinggal sama ibu aku. Sama Mama Reza. Tinggal sama Mama Reza? Iya. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke, berarti tiap hari masih ketemu? Masih ketemu. Tiap hari masih Iya, ketemu. masih. So, how is she? She's doing fine. She's doing very, very great. I mean, like she has her, spirit back, and then yeah, she's doing fine, absolutely fine. Okay. Kalau kita ngeliat berita sekarang yang lagi heboh ini ya, saya nggak mau nanya kamu beritanya apa, ya penonton juga udah pada tahu semua gitu ya, udah pada baca, udah pada lihat. Tapi kalau saya bisa ngasih kamu kesempatan untuk bicara menurut Alia sendiri, ini kan orang-orang banyak yang baca berita, banyak yang nonton berita, dan simpang siur, beritanya simpang siur, ada yang bilang begini, ada yang bilang macam-macam lah pokoknya. Nama kamu terseret-seret juga ke sana kan. Iya. Nah, now you have a time, you have this moment untuk ngomong ke mereka apa sih sebenarnya mau kamu sampaikan dan apa sih sebenarnya yang terjadi menurut kamu, and is that okay for you sekarang bahwa you happy and everything. What you gonna say? Siapa? Ini am I talking to the media or to the people You're yang talking baca? to the people that watching To this. the people. Yes. Ya mungkin kayak cuma mau bilang kayak don't always believe everything you hear like dari berita dari manapun itu kalau emang belum ada konfirmasi dari orang yang tersangkut, and it's okay, mesti terserah mereka mau bilang apa. I mean I still can live with it because aku emang gak terpancing sama omongan mereka, but aku cuma mau bilang kayak you don't always have to believe everything the media says because karena yang mereka omongin belum tentu benar, udah gitu. Yang mereka ngomongin belum tentu benar. Yeah. And you still okay right now. And I'm still happy with my life, I only live once, so like why should I really think about it? I see. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu setelah yang satu ini. Dan mana-mana tetap.